Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi acara akan kita mulai. Kami mohonkan untuk Bapak dan Ibu yang hadir dan juga Bapak dan Ibu narasumber untuk menyalakan video dan mematikan audio pada fitur Zoom Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kamaninjau naya oto, painyo di malam Senayan. Sambuilah salam dari Ambo untuk seluruh tamu dan undangan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, peserta-peserta webinar, dan pada acara webinar nasional Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, dengan tema Membangkit Nagari Kreatif untuk Lapangan Karajo Baru di Salingka dan Maninjau. Dan juga sekaligus kita akan melakukan penatangan MOU ADKI dengan pemerintah Kabupaten Agam dalam pendampingan nagari kreatif di sekitaran Danau Maninjau. Bapak dan Ibu, acara ini terselenggara atas kerjasama ADKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, di bawah binaan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Bapak Budi Aris Setiadi, selamat malam Mbak Be, selaku Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, acara ini juga sepenuhnya didukung oleh pemerintah pemerintah Kabupaten Agam, maksud kami, serta Nagari Development Center. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku pembina ADKI, dan juga yang terhormat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Budi Aris Setiadi selaku Ketua Dewan Pembina ADKI. Selamat malam Bapak. Kemudian juga yang nabrak nanti kalau online jauh-jauhan dikit. Ya, yang Bapak kita hormati Bapak Bupati Agam, Bapak Andri Warman. Selamat malam Bapak. Coba aja. Dan selamat malam juga kepada Ketua Umum Asosiasi Desa Kreatif Indonesia beserta jajaran, ada Bapak Fikri El Aziz. Selamat malam Pak. Siap, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah bergabung bersama kita pada malam hari ini Direktur Nagari Development Center Universitas Andalas, Bapak Erigas Eka Putra. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir Bapak Nasrul Abid selaku pemerhati pariwisata Sumatera Barat. Selamat malam Bapak. Kemudian juga saya akan menyapa Bapak Andre Opa sebagai Komisaris Independen PT Perikanan Nasional. Selamat malam Pak. Dan di sini juga bergabung Bapak dan Ibu dari bidang inovasi dan pengembangan produk Kemenkomarves. Selamat malam, Ibu. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih sudah bergabung, dan tentunya juga Malam Pak. Oke, maaf, sepertinya saya di-mute. Saya izinkan Bapak Ibu, mohon maaf. Dan juga sebelum memulai acara, Bapak Ibu izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan audio pada fitur Zoom dan juga menyalakan kamera. Kemudian setelah pemaparan dari narasumber nantinya akan ada sesi tanya-jawab, jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat di ruangan Zoom ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, desa kreatif merupakan energi dan juga diferensiasi dari spirit ekonomi kreatif desa. Dan desa kreatif tentunya merupakan kawasan yang memiliki inovasi, baik dari ide maupun gagasan, serta membuatnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan ADKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, hadir yang merupakan asosiasi yang juga berfokus dalam pendampingan bidang ekonomi kreatif dan wirausaha di desa wisata. Dan webinar ini tentunya mendukung gerakan dari Kemenparekraf dan juga Kemendes PTT untuk menjadikan desa sebagai lokomotif perekonomian Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memulai pada salah satu agenda kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk memposisikan diri agar bisa mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Baiklah, kami persilahkan untuk Bang Aris. Baiklah, kita masih menunggu teman-teman dari
Sudah bisa dibantu, Bang Aris dan rekan-rekan? Bagaimana Ketum Denny? Apakah sudah bisa difasilitasi oleh teman-teman dari admin? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk duduk dan memposisikan diri pada posisi semula. Bapak Ibu tamu undangan peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Bapak Fikri El Aziz. Kepada Bapak Fikri El Aziz, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Babe kita, Bang Wamen, Babe Budi Aris Setiadi sebagai Dewan Pembina ADKI. Yang terhormat Bapak Bupati Agam, Bapak Andri Warman. Yang terhormat pemerhati pariwisata Sumatera Barat, Bapak Nasrul Abid. Yang terhormat Direktur Nagari Development Center yang baru bertemu saya beberapa waktu lalu, pejuang desa-desa di Sumatera Barat, Bapak Erigas Universitas Andalas. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lupa menyebutkan juga ada di sini dari PT Perikanan Nasional BUMN, Bang Andre Opera, dan dari Keasdepan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves dari Ibu Trukan. Terima kasih atas waktunya dalam webinar membangkitkan nagari kreatif untuk lapangan kalau di yang kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir, Danau Meninjau menjadi perbincangan hangat, khususnya setelah Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat terbatas dalam rangka revitalisasi Danau Meninjau. Rencana bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan melakukan revitalisasi dalam penataan kembali keramba atau
petani-petani keramba di Danau Maninjau, di mana akan dilakukan revitalisasi baik secara lingkungan maupun secara mata pencaharian. Hari ini ADKI bersama Bupati Agam, insya Allah kita nanti akan melakukan proses dalam menuju MOU dan PKS, menjadikan desa kreatif sebagai salah satu mata pencaharian baru bagi masyarakat di Salingka dan Maninjau. Salingka itu artinya lingkaran, Pak, sekitar, atau sekitaran Danau Maninjau. Nah, kita belajar dari Pak Erigas tuh, Salingka itu. Ya. Jadi banyak sekali yang kita bicarakan kemarin kebetulan saya sedang di Sumatera Barat, di kediaman Pak Bupati Agam, bagaimana Pak Bupati Agam, Pak Andri Warman, sahabat kita, sangat concern dalam melakukan pembinaan SDM di Kabupaten Agam pada khususnya. Jadi saat isu revitalisasi ini akan diaktualisasi, harapannya sebelum revitalisasi itu berjalan bersama Pak Erigas, bersama Bang Sandi, bersama Pak Wamendes, kita bisa mempersiapkan SDM-SDM untuk beralih profesi atau minimal memiliki profesi lain. Seandainya kerambanya nanti diangkat atau direvitalisasi untuk pemulihan lingkungan dan Maninjau. Mungkin itu sedikit dari saya, Undi Indah, sebagai moderator yang selalu celing nih. Lighting-nya boleh di-endorse nih besok, karena celing banget nih Pak Erigas. Kita kalah nih Pak Erigas kalau celingnya. Terima kasih. Kita lanjut ke moderator selanjutnya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga obrolan kita memberikan manfaat dan masukan, khususnya bagi Kabupaten Agam, pemerintah provinsi, Kemenparekraf, Kemenkomarves, dan Kemendes yang diwakili oleh Pak Wamendes untuk melahirkan desa-desa kreatif sebagai lapangan kerja baru dalam program revitalisasi dan Maninjau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Fikri. Iya dong, harus ini ya, harus ikutan lighting-nya biar cerah juga nih malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi Ketua Umum Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Bapak Fikri El Aziz, dan barusan Ketum Fikri saya mendapatkan info dari Mas Syafiq ya, selaku Sekjen. Untuk berikutnya mungkin kita akan ada informasi bahwa Bapak Andre Opa mungkin ada kendala begitu untuk bergabung Ketum Fikri, jadi kita akan lanjutkan ya. Ya, kita akan lanjutkan dulu ke ada ayah kita Bapak Nasrul Abid. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak Nasrul Abid. Ya, sudah di-set sebagai co-host. Oh ya, tadi mungkin belum bisa unmute sendiri. Selamat malam Bapak. Dan Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan ayah kita Bapak Nasrul Abid juga sebagai penggiat pariwisata, dan malam hari ini tentunya akan sharing kepada kita bagaimana potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Danau Maninjau. Selamat malam Pak Nasrul Abid. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak, waktunya Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, dan juga Pak Wamen, ada Pak Bupati Agam, ada Prof. Eri saya lihat tadi, dan juga ada dari PT Perikanan Nasional, dan juga Impes, dan juga tentu moderator yang malam hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Sekarang kita bicara soal Maninjau. Maninjau sudah lama sekali. Kami dari 2017 itu sudah ada kajian-kajian dengan lingkungan hidup provinsi, dengan waktu itu juga dengan Pak Chandra juga sudah pernah. Tapi kita menemui kendala di lapangan. Jumlah terakhir kita mencatat di sana ada sekitar 17.000 keramba. Kalau menurut daya dukung dan daya lingkungnya itu kebetulan daya dukung itu sekitar 6.000 keramba. Jadi kita harus menghabiskan sekitar 11.000 keramba. Tapi dengan pemerintah kabupaten waktu itu beberapa kali dilakukan sosialisasi, tapi tidak sukses juga. Nah, ada dua tempo hari. Memang yang pertama, kalau dari pusat itu akan membantu, dan kita juga sudah pernah ketemu dengan Ibu Siti Nurbaya, ketemu dengan juga Pak Menko Impes, waktu itu sudah dibicarakan, ini salah satu danau yang harus diperbaiki di Indonesia.
Sekarang ini komitmen yang penting, di sini ada Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati kita komit gitu. Karena dulu mohon maaf, kita banyak bicara politik gitu. Kalau politik ini kan kadang-kadang masyarakat tidak bisa disentuh. Kita takut nanti kalau ini kita keras, masyarakat lari sama kita. Nah, ini kalau kita mau bekerja, tentu kita harus mengikuti kajian-kajian yang sudah ada, itu ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sama Ibu Aisyah, Siti Aisyah. Nah, kemudian langkah yang dilakukan adalah waktu itu apa yang harus kita lakukan, bagaimana penyelamatan. Penyelamatan pertama adalah pengurangan keramba dari 17.000 menjadi 6.000 itu secara bertahap. Yang kedua, ini yang tebalannya sekarang itu ada 6 meter lebih kurang, rata-rata 6 meter ketebalannya, sekian ratus ribu atau juta kubik ya yang ada di bawah, itu mau dibawa kemana? Waktu itu kita mau bawa, apakah bawa keluar atau ke dalam? Keluar itu bisa dibawa 35 km jauhnya jarak untuk pembuangan, karena di sekitar situ tidak bisa. Nah, 35 km tentu nanti akan berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Atau ada pulau di situ, akan ditumpuk ke pulau itu, kita keruk, barangkali kita sedot, itu juga belum ada keputusan terhadap itu. Nah, waktu itu Pak Wamen, SDM, Pak Chandra sudah mau action di lapangan, tapi kita belum ada kesepakatan. Nah, kemudian tentu kita juga, apa mata pencarian masyarakat yang sekarang, yang pemodal itu adalah dari Pekanbaru. Masyarakat kita juga petani. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama-sama. Dan waktu itu kita ambil salah satu di sana, apa yang kita kembangkan Linggai, salah satu untuk objek wisata. Nah, mudah-mudahan ini bisa diteruskan. Nah, jadi kalau memang ini kita mau sekarang, tentu Pak Bupati dengan provinsi bersama-sama, karena ini sudah Bapak Menko Impes, ini biasanya Menko Impes ini kalau beliau ke iya, enggak, dan orangnya sangat tegas. Apalagi di sini ada Pak Menteri kita yang dikasih tanggung jawab gitu, dan kita memang harus dukung beliau bagaimana Danau Meninjau ini sukses dengan sebaik-baiknya. Nah, karena ini juga desa kreatif, saya juga mengajak Pak Ketua Umum kita nih, Pak Fikri malam ini, hari Minggu besok saya juga ajak ke Painan, ke Pesisir Selatan, bukan hanya Mandai, ada beberapa lokasi yang akan ditinjau. Tempat daerah lokasinya bagus, mungkin masyarakat belum tersentuh. Barangkali ada beberapa tempat di Sumatera Barat ini yang perlu kita kembangkan untuk bagaimana kita menjadikan desa kreatif ini, tentu dari segi infrastruktur, dari segi tentu sasaran kita adalah ekonomi masyarakat. Nah, saya sangat mendukung program ini, dan jika diperlukan barangkali pembahasan-pembahasan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Badan Litbang kami di provinsi ini tempoh hari itu sudah melakukan kajian. Semoga ini dapat barangkali dilakukan kajian. Pak Eri juga adalah asli di situ. Beliau juga mengikuti perkembangan ini, dan beliau sangat konsen sekali ingin membangun, seorang profesor mau membangun masuk ke nagari. Terima kasih banyak Pak Eri. Tidak ada di tempat saya seperti itu Pak Eri. Nah, jadi kita support beliau dengan Pak Bupati, tentu Pak Menteri kita ada hari ini. Kita bersama-sama mendukung program Pak Menko Impes melalui Pak Menteri Pariwisata dan juga Pak Wamen, Kemendes ini. Insya Allah ini harapan kita ini akan sukses ke depan, dan kita siap untuk bekerja sama dalam rangka menyelamatkan Danau Meninjau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Nasul Abid yang sudah memberikan banyak juga insight ke kita ya, bagaimana selama ini perkembangan yang terjadi di Salinta Danau Meninjau ya Pak ya. Dan juga Pak Ibu bersama kita Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bapak. Ya, dan Bapak dan Ibu, tadi sudah disebut sama Pak Nasul Abid, ada Pak Eri. Siapa ya kira-kira Pak Eri ya? Kita sudah hadirkan di sini, ada Pak Eri Gas Eka Putra, selaku Direktur Nagari Development Center, yang nantinya insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan sumber daya ekonomi kreatif di desa atau Salingka Danau Meninjau. Selamat malam Pak Eri. Malam, malam senior Pak Nasul Abid. Siap. Semuanya. Silakan Bapak. Ya, oke. Oh, langsung saya nih pindah. Boleh Pak, silakan. Oke, ya ini izin kayaknya. Kenalin NDC dulu mungkin boleh. Oh, Nagari Development Center gitu. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sroli Sordi wa Sri Amri waludata milisani yaqaqoli amma ba'du. Yang saya hormati senior saya Pak Nasul Abid, yang selalu kita ini besok saya Sabtu yang ke pesisir Pak. Bapak Minggu, saya Sabtu besok mau ke pesisir
ke Ya. Air Pura, Pak. Insya Allah Ya. kita mengembangkan kawasan hortikultura di Air Pura, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Ya, yang saya hormati Bapak Menteri, Pak Sandi, dan Babe. Halo, Assalamualaikum Babe. Kita pernah terakhir bertemu di Partides baru bulannya lalu. Babe ini sangat giat sekali ya, kita dari Pak Wamen kita ini untuk desa. Kalau kita di Sumatera Barat, Nagari, beliau sangat mensupport ya untuk kegiatan-kegiatan anak muda, ekonomi kreatif, dan Babe itu berjiwa muda juga gitu. Selamat malam Babe. Saya nggak pulang ke Padang ya Babe ya. Merendangnya nanti nih Babe. Ya, ini juga mitra kita di Nagari Development Center, yaitu Kementerian Desa yang selalu mensupport ya program-program yang kita lakukan di Nagari Development Center. Ketum ADKI Pak Fikri, Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati juga nih, Pak Bupati Agam. Kebetulan saya ini Bu Indah, saya sebagai TA-nya juga, udah tenaga ahlinya, sudah itu sebagai orang Semando dia juga. Jadi istri saya orang kampung beliau. Jadi kita dengan Bupati Agam nih selalu dekat, selalu kita mencoba bagaimana meninjau ini bisa pulih kembali ya, recovery seperti apa yang kita harapkan semula. Suatu Bapak Ibu yang hadir, tanpa dapat saya sebut satu persatu, para penggerak ya ekonomi kreatif ya di Sumatera Barat atau yang di luar Sumatera Barat. Dan ada teman-teman dari pesisir juga nih udah nyapa saya juga ya, selamat malam. Baiklah, kita mulai saja. Mulai oleh senior saya Pak Nusra Abid. Memang saya sudah hampir 8 tahun saya di 9 Nagari Maninjau itu. Memang kita mencoba ya bagaimana mencoba. Jadi kalau saya orang berpikir danau, saya pikir darat. Saya kalau danau ini kalau nggak pakai berenang kita tenggelam. Itu istilahnya gitu. Jadi kalau saya di darat, saya coba mencari peluang-peluang. Ya, jadi pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar danau. Nanti secara pelan-pelan kalau udah ada income alternatif, maka KJA itu secara pelan-pelan juga akan berkurang. Ya, itu asumsi yang kita lakukan oleh NDC Yunan. Jadi kita sudah mengembangkan berapa nagari-nagari yang ada di sekitar Maninjau. Jadi kita mengembangkan kambing etawa, kita kembangkan jadi memindahkan dari Anyie ke Anyie. Ini Pak Fikri nanti perlu terjemahan nih, Binda. Anyie ke Anyie. Anyie ke Anyie. Jadi dari danau yang amis, kita pindahkan juga karena di hobinya amis. Amis itu mahal harganya, Binda. Jadi yang amis itu pasti mahal harganya. Kita pindahkan amis itu di daratan. Kita bikin kolam-kolam dan itu udah banyak berkembang di beberapa negari. Sekarang budidayanya bukan di danau lagi, tapi dia budidaya ikannya di daratan. Dan juga kita sudah mengembangkan situ untuk pembibitan. Dan juga pembibitan ada beberapa titik untuk pembibitan, dan itu pasarnya itu untuk pembibitan untuk perikanan di Rau dan di Riau, di Koto Panjang dan lain. Jadi orang meninjau bukan jual ikan saja, tapi jual anak dia. Jadi orang meninjau jual anak nih, anak. Ini jangan dia salah artikan nanti sama Babe, nanti orang meninjau jual anak nih Babe. Jadi jual anak ikan gitu maksudnya gitu. Jadi ini salah satu upaya kita gimana meningkatkan peluang-peluang ekonomi yang ada di pinggiran Danau Maninjau, dan itu secara pelan-pelan kalau itu berkembang maka dia akan beralih ya. Mungkin dia udah sadar Jala Apung ini akan berdampak terhadap lingkungan, maka dia kembali lagi. Dan juga kalau kita lihat dari secara kearifan lokal, di situ orang Maninjau, saya sudah pernah berbicara dengan beberapa perantau Maninjau, itu orang Maninjau itu tidak pernah dia ke Lawi itu. Kalawi itu setelah adanya KJA ini, dulu orang meninjau itu pergi ke meninjau ke danau itu hanya untuk mandi sama untuk nangkok rinua. Nah, itu. Nah, jadi dia namanya tapian. Jadi 9 nagari, dia 8 nagari mempunyai tapian. Tapian itu tempat mandi. Artinya apa? Kualitas air di Danau Maninjau itu cukup bagus dan ini. Jadi itu tempat mandi. Jadi itulah garis besar saya tambahkan dari senior saya tadi. Senior itu sangat concern ya. Pak Nusra Abid itu sangat concern, sangat semangat ya. Apalagi pengembangan pariwisata. Apalagi pesisir, kalau nggak dia
Seperti itu agak sulit juga, orang jalan udah sempit, ya malas. Tapi dengan ada beliau memimpin Sumatera Barat kemarin ini, beliau udah mandeh, salah satu bukti nyata dari karya beliau. Baiklah, izin Bu Indah, saya ceritanya lain gitu. Jadi kita coba sekarang kalau danau, tadi kalau masalah danau kita coba ini kan, itu udah banyak orang ya LIPI apa yang bekerja. Tapi kita ini minta mencoba bagaimana Nagari Entrepreneur Academy. Jadi kita kesempatan, terima kasih. Ini izin Bapak, nanti kita 3 menit boleh ya Pak ya? Kita Ya, sebentar aja. Ini kita. Ya, Pak. Jadi dengan adanya ATKI ini, kita sangat semangat kita di daerah. Terima kasih ini Bang Fikri. Kita dapat pencerahan kemarin, gimana kita berkolaborasi untuk menciptakan anak-anak Nagari menjadi entrepreneur. Jadi Nagari Entrepreneur Academy yang kita pusatkan nanti di Meninjau. Nah, di salah satunya gimana selama ini orang Minang itu dia merantau, dia pasti berdagang, dia berjiwa entrepreneur. Tapi sekarang akhir-akhir ini dia anak-anak Nagari itu udah sama menurun ya, semangat untuk menggalih itu atau berdagang itu sangat rendah sekali. Maka saya terinspirasi setelah diskusi dengan teman-teman dari ADKI kemarin, gimana kita bangun sesuatu aktivitas, gimana anak-anak Nagari itu kita bikin kita latih dia gimana jadi berjiwa entrepreneur. Kalau perlu kita punya target untuk tahun ini 1.000 entrepreneur dari sekitar Danau Meninjau. So, orang Meninjau itu rata-rata menggalih. Jadi kalau saya sering Pak Babe dengan dengan Pak Menteri Desa waktu itu Pak Muldoko, saya sering bicara bahwa Sumatera Barat itu beda dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain itu adalah desa tertinggal. Tapi kalau Sumatera Barat itu adalah nagari yang ditinggalkan. Orang-orang cerdik, orang hebat, apa semuanya udah merantau semuanya gitu kan. Jadi yang tinggal itu ada orang tua, lansia, janda-janda udah cerai ini pulang kampung bawa anak kecil, orang Baga yang gagal di rantau pulang kampung petenteng-petenteng, orang Gadang Serawa yang nggak berani pura merantau gitu. Itu yang ada di Sumatera Barat gitu. Nah, dengan adanya Nagari Academy dan kerjasama berkolaborasi dengan ATKI nantinya, kita berharap ini terlaksana. Ini ibaratnya ini langsung ngontak nih Bu Indah ya, kita dengan NDC mencoba menyiapkan nanti hardware dan softwarenya. Nanti kita bersama-sama gimana menciptakan Nagari Entrepreneur Academy. Jadi di samping kita mencarikan alternatif, pendapatan alternatif, dan juga kita anak-anak muda yang ada di Nagari itu kita cerdaskan. Dia melalui Nagari Academy, Entrepreneur Academy. Mungkin itu Bu Indah, karena waktunya singkat sekali. Saya banyak bahan ini nanti kita serahkan ke teman-teman ATKI, gimana bentuk MOU atau kerjasama yang akan kita laksanakan ke depan, sehingga nanti lahirlah tokoh-tokoh yang ada di Minangkabau, di Meninjau itu seperti Hamka dan tokoh-tokoh yang bersalah, para intelektual, para yang orang-orang Meninjau itu terkenal dengan malaikat tepi danaunya gitu kan. Jadi ini. Oke, Bu Indah. Pak Eri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri Gas. Tadi ya memang seperti itu yang sangat diharapkan ya Pak ya, kalau bisa nanti Nagari Entrepreneur Academy ya Pak ya, bisa bekerjasama dengan ADKI juga ke depannya. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Eri dan Bapak Ibu. Tadi saya menyapa Pak Menteri Sandiaga Uno, tapi beliau ternyata terbisukan katanya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Alhamdulillah akhirnya bisa bicara. Tadi dibisukan. Ada nih, siapa nih di belakang yang membisukan nih kata Bapak. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang akan mendengarkan dulu dari Babe Budi Ari Setiadi. Selamat malam Babe yang sudah bergabung. Babe Budi Ari juga nanti akan berbicara tentang bagaimana potensi desa kreatif dan juga desa wirausaha di Sumatera Barat. Silakan Babe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya kalau untuk ATKI ini agak militan nih. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia nih. Ada Pak Sandi yang bersemangat, ada ketuanya dan semua Dewan Pimpinan Pusat ATKI ini orang-orang yang betul-betul militan dan semangat dalam membangun dan membentuk serta mewujudkan desa-desa kreatif di seluruh Indonesia. Insya Allah. Yang saya hormati Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Tadi Babe. Lagunya bersama tuh.
Tadi di Kompas TV, karena di depan saya ini Kompas TV. Lagi-lagi. Mohon maaf, mohon maaf. Ini baju masih sama. Ya, soal PPKM darurat yang dicanangkan oleh Pak Presiden sampai tanggal 20 ya, 20 Juli. Yang saya hormati juga Bupati Agam, Bapak Andri Parman, Pak Erigas Eka Putra, Direktur Nagari Development Center NDC Universitas Andalas, Pak Masur Habib, Pemerhati Pariwisata Sumatera Barat, dan tentu saja Bung Fikri El Aziz, Ketua Umum ATKI, yang sangat terengginas, bahasa Indonesia terengginas. Kebetulan istri saya orang Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi, jadi saya setidaknya punya ikatan emosional juga dengan Sumatera Barat. Walaupun istri saya nggak pernah bisa bahasa Sumatera Barat karena dia kelahiran Solo. Nah, coba membayangkan lah, istri saya orang Sumatera Barat, ayah ibunya orang Sumatera Barat, tapi lahir di Solo. Jadi sih maunya disebut Putri Solo. Nah, itu sekilas awal. Jadi begini Pak, Bapak-Bapak sekalian, di forum ini, saya ingin menyampaikan kondisi Sumatera Barat itu kurang lebihnya sama dengan di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Ada sekitar 12 kabupaten kota di sekitar Danau Toba yang punya potensi alam yang begitu indah, sama juga seperti Danau Maninjau. Saya beberapa kali ke Sumatera Barat, saya juga melihat alam yang indah di Sumatera Barat, terutama Bukit Tinggi dan lain-lain ya. Cuma persoalannya tetap satu yang sangat vital adalah anak muda. Kunci kreativitas di anak muda. Sama seperti di sekitar kabupaten di Danau Toba dan juga Danau Maninjau, anak mudanya sudah nggak ada. Coba saya membayangkan ke sana, ke desa di sana yang isinya cuma orang tua dan anak kecil. Anak-anak yang udah muda sudah merantau. Nah, karena itulah memang kunci pembangunan desa kreatif ini juga harus dimulai dari warga kampung atau negeri itu sendiri, nagari itu sendiri. Jadi apa yang tadi disampaikan bukan tertinggal, Pak, ditinggal. Memang nagarinya ditinggal oleh penduduknya sendiri. Nah, karena itu untuk mendatangkan atau membuat orang datang ke nagari itu kan juga harus anak mudanya harus didorong. Karena itulah setiap saya kunjungan ke desa-desa itu saya selalu tanya kepala kampung, kepala nagari, kepala desa, saya tanya anak mudanya masih ada enggak? Karena kalau desa tanpa anak muda udahlah. Dengan segala hormat susah untuk maju. Bukan kita tidak menghormati orang-orang tua, apalagi bicara soal kreativitas. Saya percaya dan saya yakin bahwa kreativitas itu miliknya anak muda. Nah, anak muda itu ide-idenya liar dan tanpa batas. Yang kita perlukan, negara ini perlukan memang ide-ide yang kreatif, inovatif, terobosan-terobosan yang out of the box, yang semuanya bisa dimungkinkan oleh berbagai kesempatan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Saya mengharapkan bahwa Asosiasi Desa Kreatif Indonesia terus bekerjasama dengan seluruh potensi-potensi daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Saya yakin orang Sumatera Barat tuh pintar-pintar kok. Sejarah juga sudah membuktikan banyak guru besar, banyak orang-orang hebat, khususnya di kampus saya, kayak di UI aja, guru-guru besar kedokteran banyak, yang semuanya dari Sumatera Barat. Apalagi Profesor Emil Salim, paling terkenal kan. Cuman kan saya udah selalu bilang ke mereka, bangun kampung dong, yang ditinggalin kampungnya, nagarinya tinggalin. Hebatnya di Jakarta aja semuanya. Karena itulah, saya juga menghimbau sama seperti di Sumatera Utara untuk semua para perantau ini membangun kampungnya, membangun nagarinya. Dengan membangun nagarinya, jadi sebuah cerita yang indah bagi kehidupan kita di masa depan. Kalau soal potensi, saya sangat tidak meragukan potensi, sumber daya manusia, kecerdasan, kreativitas yang dimiliki teman-teman Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Saya melihat, saya sama dengan Pak Fikri, saya pakai jaket Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Ini karsa dan kreatif dorongan inisiatif dari teman-teman Asosiasi Desa Kreatif ini harus memunculkan produk dan wujud nyata yang bisa dibanggakan, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Kita mengharapkan inisiatif dan prakarya dari Asosiasi Desa Kreatif Indonesia untuk
menjadikan Agam, menjadikan kawasan di sekitar Danau Maninjau ini bisa dipromosikan, bisa dikunjungi oleh seluruh anak negeri dan syukur-syukur wisatawan mancanegara. Saya mengharapkan nanti ada produk-produknya, baik dari produk kreatif, benda mata, kuliner, dan lain-lain, bisa diwujudkan dalam waktu yang segera atau sesingkat-singkatnya. Saya harapkan kerjasama sinergi dengan seluruh pihak, dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, perbankan, dan seluruh stakeholder yang mencintai pembangunan desa. Kita harapkan bangunan nagari yang kreatif di seluruh Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mulai berpikir bahwa untuk memajukan Indonesia, potensi-potensi desa di seluruh Indonesia harus kita tumbuhkan, kita gerakan. Membangun Indonesia masa depan adalah membangun desa. Desa yang maju, desa yang kreatif akan memunculkan inovasi-inovasi dan kreativitas bagi seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe atas penyampaiannya. Tentunya sebenarnya ADKI juga semangat bergerak karena juga ada pembina kita, ketua pembina kita Pak Udi, dan juga di sini juga ada Pak Sandi. Makanya kita semangat nih Pak. Kita insya Allah semangat berkolaborasi dengan semua pihak. Baiklah, terima kasih Bapak dan Bapak dan Ibu. Kita akan melanjutkan kepada salah satu agenda yang juga sangat penting pada malam hari ini, yaitu penandatanganan MOU dengan pemerintah Kabupaten Agam bersama dengan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia yang saat ini kali ini akan dipandu oleh Ketua Umum ADKI Bapak Fikriel Aziz. Silahkan Bapak Fikriel Aziz. Cek. Ya, bisa. Dengeran ya, moderator. Sudah. Oke. Izin Pak Bupati, Pak Wamen, Ketua Dewan Pembina kita, Pak Budi Aris Setiadi. Dengeran ya? Ya, terdengar jelas. Ya. Bang Sandi, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini juga hadir pemerhati pariwisata Sumbar, Pak Nasrul Abid, Pak Erigas Eka Putra dari Direktur Nagari Development Center, Bang Sandi. Jadi Sumatera Barat juga punya lembaga yang khusus UNAN ya untuk membina nagari-nagari atau desa-desa, namanya Nagari Development Center. Di sini direkturnya hadir, Bang Sandi, Pak Wamen, Pak Erigas Eka Putra. Dan alhamdulillah Pak Erigas ini juga sudah membina banyak nagari-nagari bersama para wali nagari dan para bupati di Sumatera Barat. Dan di sini juga hadir perwakilan dari Kemenkomarves, Ibu Trukan dari bidang ekonomi kreatif Kemenkomarves. Hadir juga para masyarakat Sumatera Barat yang sedang menunggu gebrakan dari Pak Bupati terkait revitalisasi Danau Maninjau. Izin rekan-rekan sekalian, di sini Asosiasi Desa Kreatif insya Allah akan melakukan pendampingan nagari-nagari kreatif bersama Pak Erigas, bersama Pak Bupati, di mana proses revitalisasi Danau Maninjau ini akan kami persiapkan juga dari sisi sumber daya manusianya, seperti visi Pak Bupati yang luar biasa untuk men-scale up atau membina dan melakukan pendampingan kepada masyarakat di Salingka Danau Maninjau atau di sekitar Danau Maninjau, Pak Wamen. Jadi Salingka itu artinya sekitaran, betul Pak Bupati ya? Sekitaran Danau Maninjau. Nah, di sini ADKI akan menyerahkan MOU-nya secara simbolis. MOU dan PKS sedang dalam proses pengecekan dari sisi hukum administrasinya, pemerintahannya kepada Pak Sekda dan Pak Bupati, disaksikan oleh Pak Menparekraf dan Pak Wamendes. Semoga dalam waktu dekat akan segera bisa kita hadirkan nagari-nagari kreatif yang siap dalam proses revitalisasi SDM dan ekonomi kreatif di Salingka dan Danau Maninjau. Ya, boleh kita serahkan secara simbolis, mungkin diabadikan. Pak Bupati AWR. Jadi Bang Wamen, Pak Bupati AWR ini juga merupakan sahabat dari Bang Sandi, punya karakter dan latar belakang yang sama, pengusaha transportasi,
dan insya Allah bersama pengusaha-pengusaha yang sekarang jadi eksekutif kita akan bangun Salingka Danau Meninjau. Amin. Ya, kami undang juga Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin untuk menyaksikan bersama-sama dan juga Pak Wamendes, Pak Budi Setiadi. Baiklah, sudah diperlihatkan sedikit draft ya gambaran dari kesepakatan bersama dan alhamdulillah sudah dilakukan penandatanganan belum ya, Bu Fikri? Kita mungkin foto dulu. Kita tunggu sebentar arahan dari Bu Fikri. Mari kita berikan aplaus yang meriah melalui virtual. Bapak dan Ibu semuanya. Diterima Pak WR dan silakan sesinya dilanjutkan ke Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Fikri yang sudah mewakili ya untuk penandatangan MOU dan selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan langsung menyambut Bapak Andri Warman selaku Bupati Agam yang hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa membangun ekosistem SDM kreatif di sekitaran Danau Meninjau. Dan juga Bapak saya juga sebenarnya orang Agam nih, jadi kalau bisa dibilang saya 9 tahun di Lubuk Basung, besar di Lubuk Basung, jadi saya merasa ini juga kampung saya tentunya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Bu Indah, ternyata orang Agam ini banyak berkiprah di mana-mana gitu kan. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Bang Sandiaga Uno yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Selamat malam Bang. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa, Bapak Budi Ari yang lebih dikenal dengan Babe. Selamat malam Babe. Yang saya hormati Bapak Nasrul Abid, Ketua Pemerhati Pariwisata Sumatera Barat, dan Bapak Erigas yang juga bagian daripada tim tenaga ahli Bupati Kabupaten Agam yang alhamdulillah beliau sudah ikut beberapa kali rapat dengan kita dan beliau juga menantu orang Agam. Ya, jadi Sumando di Agam. Yang saya hormati juga mungkin Pak tunggu dulu, perwakilan dari Kemenko Marves yang hadir di pertemuan malam hari ini dan juga apa namanya nih? Tunggu. Pak Fikri. Jadi alhamdulillah Pak Fikri kemarin sudah hadir di Kabupaten Agam. Sebelumnya saya sudah kenal baik dengan Pak Fikri dari Jakarta. Ternyata kemarin waktu beliau datang saya agak sedikit dikerjain oleh Bapak Ibu Popi. Kata Bu Popi ada teman dari Jakarta yang akan datang ke Agam. Saya tunggu-tunggu, ternyata pas nyampe kok Pak Fikri yang datang. Ternyata teman saya juga gitu kan. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu Popi yang telah menjembatani dan juga terima kasih kepada Pak Satria selaku Kadis Pariwisata di Kabupaten Agam. Terima kasih Pak Jason selaku Kadis Lingkungan Hidup dan seluruh Bapak yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama sekali saya selaku Bupati Agam terpilih yang dilantik tanggal 26 Februari 2021 sangat-sangat bangga sekali. Belum 1 bulan saya menjadi bupati, ternyata pemerintah pusat sudah punya perhatian khusus terhadap revitalisasi Danau Meninjau. Jadi suatu kehormatan bagi saya yaitu dengan disepakatinya bahwa Danau Meninjau adalah salah satu dari 5 danau yang akan direvitalisasi. Jadi dengan berapa kali kita mengadakan virtual dengan Bapak Menko Maritim dan insya Allah tanggal 16 Juli besok kita akan mengadakan sekali lagi virtual dengan beliau, yaitu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dari Pemda Agam dalam rangka revitalisasi Danau Meninjau. Untuk itu salah satunya adalah malam hari ini kita kerjasama dengan Bapak Fikri selaku Ketua ADKI. Nah, bagaimana kira-kira alih mata pencarian untuk masyarakat di seputar Danau Meninjau yang nanti kalau seandainya memang
revitalisasi keramba ini bisa kita laksanakan, tentu kita harus memikirkan masyarakat di seputar Danau Meninjau, bagaimana kehidupan, bagaimana perekonomian masyarakat yang ada di seputar danau. Jadi kita sudah menentukan ada 9 nagari di sekeliling Danau Meninjau, itu akan kita jadikan desa kreatif, dan ini dengan MOU kita malam hari ini nanti kita tindak lanjuti di lapangan. Jadi sekali lagi saya selaku Bupati Agam tentu sangat-sangat berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, asosiasi, bagaimana ke depan Danau Meninjau ini supaya lebih bersih dan menjadi objek wisata yang bisa terkenal, bukan cuma sekedar di Kabupaten Agam, bukan cuma sekedar di Sumatera Barat, mungkin juga kelasnya nasional atau kelasnya internasional. Karena waktu saya menghadap dengan Pak Menteri Pariwisata Bang Sandiaga Uno, ada ide yang saya lontarkan yang membangun kabel kar kereta gantung dari Puncak Lawang sampai ke Meninjau. Beliau cuma pesan bersihkan danau dulu, kata beliau. Jadi kalau danau itu sudah bersih, insya Allah pariwisata akan datang di Kabupaten Agam, khususnya di Meninjau. Dan beliau juga sudah menyatakan akan mendukung penuh kira-kira program-program yang akan kita lakukan di Kabupaten Agam. Jadi itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang begitu sangat peduli dengan Danau Meninjau yang ada di Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Warman selaku Bupati Agam. Memang betul ya Pak, karena ini memang mungkin PR kita bersama, bagaimana kita bisa tentunya membangun dulu bagaimana SDM bisa kreatif sehingga nanti bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar Salingka Danau Meninjau. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja masuk ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan juga oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai selaku Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Selamat malam Bapak. Sudah bisa unmute sendiri ya Pak ya? Sudah dong. Sudah dong. Oke, siap Pak, silakan. Aku nih ya sekarang ya. Iya Bapak, silakan Pak. Oke Mbak Ina, sebagai penghormatan kepada Bapak Babe, aku buka baju, aku tukar sama yang ini. Siap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat ya. Semangat ya Pak Arya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Wah, sempit nih, Babe. Oke. Aku kok jadi gemuk ya semenjak WFH ya? Kayaknya karena banyak itu deh Pak, kulineran kemana-mana kayaknya deh. Enggak, aku kan udah WFH udah seminggu nih. Oh, udah seminggu. Berarti emponur kali masakin yang enak-enak, makanya jadi gemuk. Aku nggak ada, Ponur udah nggak di sini, udah hampir. Oh iya, kemarin lihat di Instagram yang Ponur, udah di dada-dada pakai pantun si Sulaiman. Oke. Silakan. Oke, udah sama seragamnya sama Babe. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya saya mengucap syukur. Pak Wamen selalu semangat. Kalau Pak Wamen semangat, kita tambah semangat. Pak Wamen ini panggilannya selain Babe adalah Babe Muni atau Babe Munci, Ketua Dewan Pembina ADKI. Wamendes PDTT RI. Bapak Andri Warman, Bupati Agam. Saya juga orang Agam, Pak. Saya orang Tiku 5 Jorong. Sudah diangkat, Pak, di situ, Pak, sama para ketua adat di sana sebagai keluarga besar Tiku. Keren. Oh, Mbak Ida juga orang Agam ya? Oh, saya kebetulan tumbuh dan besarnya itu di Lubuk Basung sih, Pak. Memang jadi kayaknya udah kampung kedua ya di Agam itu sendiri. Jadi Oke. memang besarnya di situ. Yang saya hormati Om Fikri El Aziz, Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Tapi sebetulnya yang perlu disambut dulu ini Bapak Nasrul Abid,
Ayah Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015-2020 dan juga pemerhati pariwisata Sumatera Barat dan pengirim produk ekonomi kreatif Sumatera Barat ke rumah saya, kepala ikan. Tapi udah hampir 3 bulan belum dikirim. Kepala ikan nanti basi dong, Pak, nyampe ke Pak. Nyampainya enggak tuh, aku langsung makan enak. Siap. Oh ya, dibawa aja langsung ya. Siap. Saya juga ingin menyapa Bapak Erigas Eka Putra, Direktur Nagari Development Center, Universitas Andalas, NDC. Terima kasih Pak sudah percaya kepada ADKI untuk bekerja sama. Mudah-mudahan kita kembangkan lagi di Kabupaten Agam ini dan di seluruh Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Andre Opa, Komisaris Independen Perikanan Nasional, Perinas. Yang nanti kita akan kerjasama bersama Bang Iwan Febrian dan Etek Riri, Mbak Sari Leonggeni, doktor double PhD yang fokus di bidang pariwisata untuk melakukan penataan Danau Maninjau bersama dengan Pak Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Saya juga ingin menyapa beberapa rekan-rekan di sini, selain Dr. Sari, Pak Iwan Febrian, di sini ada pelaku usaha homestay nih, keren banget nih guys. Ini namanya Pak Chandra. Pak Chandra ini pemenang menurut dia ya Pak ya. Nanti dia kasih kesempatan dia ngomong bahwa dia ingin sharing homestay-nya 14 kali achievement super host dari Airbnb dan ingin experience sharing pada komunitas homestay. Ini perlu nih karena ada desa Kubu Gadang, ada desa macam-macam 100 Dewi Cinta ya, desa wisata cinta, nanti Pak Chandra bisa sharing. Dan nanti juga Bu Sari tolong sharing juga sedikit. Jadi saya nggak jadi presentasi, nanti presentasi saya di email aja ya Mbak Indah, tapi tolong kasih kesempatan 2 rekan saya ini untuk sharing. Pak Chandra, juga ada Wali Kota Banjarbaru, Pak Jaya di sini. Selamat datang Pak Jaya. Dan saya ingin perkenalkan Pak Wisnu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan sudah hadir. Bapak Vincentius J. Madu, yang selalu mengajak kita untuk bersatu padu. Dan wah ini lengkap para petinggi-petinggi di Parekraf. Ada Bapak Indra Nitua, Bapak Harwan, Pak Haryanto, Pak Kemal, dan Pak Reza Kaloka. Siang hari enaknya beli es krim berbagai rasa. Cakep. Pulangnya mampir beli sate Nantongga. Cakep. Bersatu kita majukan bangsa. Cakep. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, andalan kita. Cakep, yeay. Pergi menyelam, bertemu ikan manta. Cakep. Ikan yang cantik menawan bagaikan primadona. Cakep. Teruslah berkarya, generasi unggul kebanggaan kita. Cakep. Bangkitkan Parekraf, ekonomi pulih segera. Oke, amin. Saya juga ingin berterima kasih karena Pak Bupati ini adalah Ketua RSI di Sumatera Barat. Terima kasih. Nanti Pak Bupati ini akan mendirikan RSI di Dewi Cinta. Katanya ada 100 Dewi Cinta, tapi ini yang paling utama aja Kubu Gadang aja kesulitan untuk www.jadesta.com/adwi 2021. Nanti tolong dibantu sama Bu Sari ya, karena kita ingin Sumatera Barat ini menyapu bersih penghargaan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan katanya ada 100 Dewi Cinta yang sudah komit masuk. Ini tugasnya ada di Bu Sari dan Pak Iwan Febrian. Silakan mungkin 3 menit. 3 menit ke Pak Chandra, 3 menit ke Bu Sari, dimulai dari Bu Sari. Silakan Bu Sari. Silakan Bu Riri. Mungkin dia dibisukan juga. Oh iya, sudah jadi co-host, sudah. Silakan Uni.
Baik, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Bapak Mas Menteri, Mas Andi, kemudian Pak Wamendes, kemudian Ayahanda Pak Asrul Abid, selalu pembina kita, kemudian Bapak Bupati Agam, sahabat saya Fikri yang sangat aktif dan kreatif sekali ini, dan terima kasih juga saya sapa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, karena waktunya cuma 5 menit, jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Terima kasih Mas Menteri kesempatan untuk menjelaskan ini. Kebetulan kita memang kemarin sudah mendatangi Kabupaten Agam bersama Menko Marves dan Menparekraf untuk berdiskusi dengan dengan masyarakat, dan kita punya ide untuk menjadikan sebagai bagian dari 100 Dewi Cinta, dan tentu bersama kolaborasi bersama ADKI, karena saat ini memang salah satu progo di program unggulan gubernur saat ini adalah penyusunan desa wisata dan 5 super prioritas, dan kita harapkan sekali kolaborasi dengan ADKI untuk bisa menghidupkan sebagai pengganti dari mata pencarian untuk desa wisata yang ada di kawasan Maninjau tersebut. Dan saat ini juga kita mendorong sekali ada 100 dan 147 kita update desa wisata yang sudah terregistrasi oleh pemerintah provinsi, dan insya Allah semua akan masuk di dalam jadesta.com. Tapi mohon bantuan Mas Menteri karena banyak sekali teman-teman yang terkendala dalam sistem. Salah satunya itu Liza Kubu Gadang juga berkali-kali mengatakan terkendala dalam sistem. Saya pikir waktunya karena 5 menit, jadi terima kasih. Salam untuk semuanya, selamat untuk ADKI, dan terima kasih kita sudah berkolaborasi bersama, dan saya pikir ini kesempatan yang luar biasa untuk memajukan Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Sari, nanti tolong dibantu aja Uniliza dari Kubu Gadang, karena Kubu Gadang itu andalan kita. Dan saya sudah 2 kali ke sana. Dan untuk di Maninjau sendiri, seputarnya itu desa wisata bisa menjadi penopang nanti untuk KJA yang harus ditata ulang. Silakan kepada Pak Chandra, pengelola dari homestay yang memenangkan Airbnb Super Host Award. Terima kasih Paulina. Mohon izin Bapak, ini Bapak Chandra di akun Zoom-nya nama lengkapnya Pak, biar di set sebagai co-host. Pak Chandra ini mestinya tadi saya suruh raise hand. Tapi silakan Bapak Chandra raise hand biar dibantu sama teman rekan-rekan untuk bisa di set sebagai co-host. Silakan Pak Chandra. Oke, Pak Chandra kelihatannya. Ada ya, Pak ya. Karena di sini ada nih. Di Chandra Bu, siapa nih? Chandra Bu. Chandra Budi, Pak. Ini ada Chandra Budi. Ini dia Pak Chandra Budi. Silakan Pak Chandra Budi. Sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit buat saya sangat berharga malam ini. Terima kasih. Saya panggil udah Sandiaga Uno. Tadi memang saya japri beliau karena ini kesempatan buat saya untuk bisa melakukan komunikasi langsung dengan Pak Sandi. Terima kasih kepada para petinggi di Sumatera Barat, penggiat pariwisata di Sumatera Barat. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, oleh kawan-kawan tadi, saya adalah salah satu putra Sumatera Barat yang sudah meninggalkan Sumatera Barat sejak tahun 87, Pak. Saya 15 tahun di Surabaya dan saya 15 tahun hari ini ada di Bandung. Background saya di corporate finance, Pak. Jadi 5 tahun terakhir saya mengelola homestay di Bandung, Pak, dengan langsung mengadakan platform dengan Airbnb, dengan Booking.com, dan dengan Agoda, Pak. Jadi sudah 4 tahun saya jalankan. Sebelum COVID, okupansi saya sekitar 80-85% per bulan, Pak. Jadi tidak salah Airbnb dan Booking.com memberikan penghargaan atau achievement kepada kami dengan nama Kulem Homestay di Bandung, Pak. Jadi 14 kali kami mendapatkan achievement dari Airbnb sebagai superhost. Itu adalah hasil dari testimoni para tamu yang harus dibuat oleh tamu
ketika dia harus closing kredit card dia di Airbnb, Pak. Jadi data yang sangat akurat yang dilakukan oleh Airbnb untuk melakukan penghargaan kepada vendor-vendor dia. Catatan yang akan saya sampaikan di sini, sebagaimana saya janjikan tadi kepada Pak Sandiaga Uno adalah saya ingin experience sharing kepada teman-teman komunitas homestay di Sumatera Barat. Intinya adalah yang saya jual di Bandung selama 4 tahun terakhir itu, satu adalah kebersihan homestay saya, Pak. Yang kedua, hospitality homestay saya, Pak. Jadi hospitality saya lakukan sebelum tamu datang, ketika tamu datang, dan ketika tamu berangkat. Alhamdulillah, tamu-tamu saya yang pertama sifatnya adalah buyer, kemudian menjadi customer, Pak. Nah, customer inilah yang membuat saya bisa hidup di Bandung. Mereka datang beberapa kali ke tempat kami, dan kadang-kadang tidak bisa datang karena diblok oleh tamu-tamu lain. Sementara demikian, Pak Sandi, kesempatan ini saya percaya kepada teman-teman di Surabaya, di Padang, dan di Sumatera Barat, dengan niat saya untuk memberikan experience sharing terhadap pengelolaan homestay yang baik menurut saya, mohon saya disambut dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Uda Chandra, terima kasih. Dan ini ada undangan nih dari Uniliza nih untuk di Kubu Gadang, mungkin bisa sharing di situ. Karena menurut saya pengalaman 14 menjadi superhost itu luar biasa. Saya pernah mendatangi satu situasi di Paris nih sekitar 10 tahun yang lalu waktu Airbnb, 8 tahun yang lalu waktu Airbnb baru mulai, dan saya menyewa Airbnb. Pengalaman saya waktu itu tentunya apa yang disampaikan oleh Uda Chandra itu betul. Bahwa saya datang itu tidak ditemui oleh pemiliknya, saya tidak diberitahu bahwa tempatnya itu di lantai 3 dan tidak ada lift, jadi saya harus membawa koper naik 3 lantai. Terus sudah gitu tidak ada lampunya di luar rumah itu gelap sekali. Dan waktu kembali juga tidak di-greet oleh hostnya. Jadi memang pengalaman disambut oleh pemilik Airbnb itu yang akan menjadikan testimoni yang baik, dan ini pengalaman tentunya untuk para pengelola homestay juga di ADKI. Saya ada slide ini ya, tapi nggak akan saya presentasiin semuanya. Saya hanya memberikan satu slide ini. Di slide keempat kalau diizinkan oleh Mbak Indah. Silakan, Pak. Ini ini dia nih. Ini gambarnya nih, ini punyanya Pak Nasrul Abid nih Pak. Bapak pakai kacamata dulu Pak, lihat Pak. Ini masjidnya, saya udah di sini dan cantik sekali. Ini lagi surut ya. Tapi saya melihat ada pengembangan desa wisata sebagai program utama. Pendampingan SDM di desa wisata. Ini ada Bu Yuke. Ada Bu Yuke ya, kalau nggak salah. Ada Bu Yuke juga di sini, Direktur SDM untuk Aircraft. Bu Yuke bukan Direktur SDM Aircraft dong, Bu Yuke di D7. Ya, Bu betul. Yuke ada di D7, di ekonomi. Di kuliner, kria, fashion, dan desain, Pak. Ya, untuk fashion, desain, dan kuliner. Kuliner, ya. Serta Jadi, kria. ini untuk produk-produk kuliner, desain, dan fashion itu ada Bu Yuke, nanti bisa berinteraksi langsung, dan ada beberapa program nih yang bisa kita jalankan seperti Bapak Recraft for Startup, dan juga harapan kita ada pengembangan ekonomi kreatif, karena selain dari wisatanya yang cantik, di Sumatera Barat ini terutama di Agam, ini produk-produk ekonomi kreatifnya keren banget. Dan kalau boleh loncat ke slide ke-11. Ini saya pengen kasih lihat ke Uniliza dari Kubu Gadang. Ini kita sudah total, ini nggak updated ya, tapi per hari ini sudah tembus 1.200 yang mendaftar desa wisata. Jadi kita harapkan nanti desa-desa wisata yang ada di Sumatera Barat, terutama Dewi Cinta,
ini masuk semuanya. Karena saya udah keliling di Sumatera Barat, dewi-dewinya ini desa wisatanya sangat-sangat cantik. Dan saya ingin share beberapa slide. Setelah ini slide-nya coba tolong. Contoh desa wisata yang sudah daftar nih di jadesta.com. Desa wisata Pujon Kidul, ini Kabupaten Malang. Ini sudah menjadi referensi desa wisata adat Osing Kemiren, ini di Banyuwangi juga doing very well. Terus ada desa wisata Cibuntu, ini di Kabupaten Kuningan, dan ada juga yang di Kabupaten Bima. Jadi saya akan beri pendampingan khusus nanti buat Sumatera Barat, kalau Bu Sari bisa bantu ke desa-desa wisata yang ada di Sumatera Barat, jangan sampai lewat tanggal 16 Juli. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendorong agar desa-desa wisata ini bisa berkembang dan menjadi desa wisata unggulan. Demikian yang ingin saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Indah. Sukses untuk Agam, terima kasih atas kepercayaannya kepada ADKI. Dan kami, Pak Wisnu, dan teman-teman yang hadir di sini siap kalau seandainya ada pertanyaan dari rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan juga tadi sudah sharing ke kita ada Bapak Chandra dan juga ada Uni Riri. Ya, Uni Riri kita siap juga nanti berkolaborasi ya Uni Riri dengan Dewi Cinta. Moderator, izin saya nambahin dikit ya. Ya, silakan Ketua Fikri. Pak Menteri, kebetulan di Agam sendiri ada beberapa desa atau nagari di Salingka dan Meninjau yang memang sedang kita bina dari sisi konten kreatif dan produk kreatifnya. Di Jadesta juga Pak Bupati mungkin sebentar lagi akan mendaftarkannya untuk konten dari konten kreatif dan produk kreatif. Jadi ADKI juga mengharapkan support juga nih, khususnya dari Pak Indrani Tua, Pak Vincent di sini yang memang fokus di Jadestanya. Dan tambah sedikit Pak Menteri, ADKI bersama Kemenko Marves, Ibu Trukan di sini yang diwakili pengembangan ekonomi kreatif, dan Bu Yuke dari Direktorat Fashion, Kuliner dan Desain Kria sedang melakukan penyusunan pedoman desa kreatif, Pak Menteri. Harapannya nagari atau desa-desa kreatif di Sumatera Barat juga segera nih untuk mendaftar Jadesta bersama Uni Riri, nanti bisa dibantu untuk subsektor atau dari bidangnya ya. Jadesta itu kan ada beberapa bidang penghargaan untuk desa kreatif dan produk kreatifnya. Mungkin itu sedikit tambahan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Fikri. Tentunya memang kegiatan ini akan semakin maksimal jika kita saling berkolaborasi ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan di kolom chat, namun nanti kalau misalnya ada yang raise hand juga boleh. Jika kita masih ada waktu, saya akan lihat dulu di kolom chat. Izin. Sebenarnya ada juga hal yang menarik yang mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Erigas ya. Kemarin kita sempat ngobrol Bapak dengan Pak Erigas. Ada konsep yang wali nagari kemarin ya Pak Erigas. Bagaimana tuh Pak yang sudah pernah dijalankan? Pak Erigas, silahkan Pak Erigas. Mungkin bisa sharing sedikit Bapak. Iya, terima kasih Bu Indah. Kita sebenarnya kita ada berapa program di NDC ini. Sehari kita di UNAN itu ada ini Pak Bang Sandi, ada TDC, ada NDC. Ya. Mbak Sari itu Tourism Development Center. Kalau kita Nagari Development Center. Jadi satu kewisatanya kita banyak ke nagarinya, agak complicated di situ gitu. Jadi sekarang yang menarik kita malah sudah banyak mengembangkan nagari-nagari itu, namanya nagari tagih. Nagari tagih itu bahasa Minang, tagih itu adalah tangguh. Tangguh dia, tagih tangguh. Jadi tangguh di waktu masa pandemi, tangguh setelah nanti menuju ke kelaziman baru. Jadi dia nanti akan hasilkan nagari maju dan tagih dan mandiri. Jadi kita udah membina itu ada 11 ketagihan. Ada 11 program yang kita kembangkan dan alhamdulillah sudah kita lombakan. Ada berapa nagari yang sudah jadi juara dari tagih dan dia udah mandiri. Dia tidak apalagi seperti kalau untuk COVID dia tagih kesehatan, dia sudah ada namanya rumah sehat. Jadi orang Minang nggak mau dibilang namanya rumah isolasi, Bang Sandi, jadi Babe. Jadi kalau rumah isolasi seolah-olah dipencilkan. Jadi namanya rumah sehat.
Jadi disitulah kita menerima para warga di nagari itu untuk yang terpapar COVID atau yang OTG. Dan itu berbasis suku, kaum. Jadi satu nagari bisa jadi berapa kaumnya, bisa banyak rumah-rumah isolasi lah. Kalau kita banyak yang hadir, istilah yang umum kan isoma, isolasi mandiri. Jadi itulah salah satu upaya kita. Jadi dengan PPKM mikro sekarang, itu sebelumnya sudah kita laksanakan. Jadi seperti Minang motonya Indarung, sebelum orang berpikir kita udah berbuat gitu. Jadi kita udah berbuat. Jadi dari bulan Februari kita sekarang saya laporkan ke Bang Sandi sama teman-teman semuanya bahwa Nagari Tagih yang sudah terdaftar, baru terdaftar tapi belum terbina, itu sudah mencapai 789 Nagari Tagih dari 928 nagari yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi itu nanti kita ini. Jadi Nagari Tagih itu adalah gerakan. Mungkin ini Bu Indah. Jadi ini yang menarik. Malah sekarang di 11 ketagihan itu menjadi nagari konstitusi. Insya Allah kita akan dapat piagam dari Pak MK untuk menjadi nagari konstitusi. Jadi kesebelasan tagih itu, izin sebentar ya, 11 itu ada tagih pendidikan, edukasi, tagih kesehatan, tagih pangan, tagih ekonomi, tagih budaya, agama dan beradat, tagih bundo kanduang, tagih ramudo pada nagari, itu anak mudanya, ini kayak anak muda kreatif, tagih informasi berbasis digital, tagih keamanan dan ketertiban masyarakat, tagih hukum. Ada hukum. Jadi nagari yang sudah patuh terhadap hukum itu dimaksud tagih, nagari yang tagih. Mungkin itu yang dapat. Ya. Terima kasih Rigas. Kita harapkan juga nagari Salingka dan Waninjau seperti itu ya Pak ya. Ya, kita udah ke 8 tapian itu sudah kita coba daftarkan sebagai nagari tagih. Tapian, wow mantap kalau gitu. Terima kasih Pak Rigas. Di sini juga sudah ada raise hand Ibu Yuliza Zain ya. Saya panggilnya Ibu aja kalau gitu. Silakan. Sudah bisa unmute belum ya? Mohon dijadikan co-host Bang Aris. Ini Uniliza ini Desaku Berada. Iya, Uniliza. Mungkin dia mau mau sharing tadi. Belum dia bisa mau kasih tunjuk. Dia mau kasih tunjuk sile bahasa. Sile. Sile lanya. Sile lanya, ya. Sile lanya. Iya, banyak Uni. Iya. Iya, jadi dalam waktu yang singkat ini, Pak Menteri, saya nih dari segi pemudanya di lapangan ini di Nagari, salah satu kendala kita adalah di pengembangan SDM tadi, selain infrastruktur. Karena ketika kita temukan anak muda yang mau bergerak di bidang pariwisata berbasis masyarakat ini, kendalanya adalah pengembangan SDM-nya untuk tingkatan lanjutan gitu. Jadi mungkin kita perlu tahu dari Kementerian sendiri apa sih strateginya dalam pengembangan SDM. Karena tadi ada statement dari Bapak narasumber kita sebelumnya, bahwa yang terkadang di suatu destinasi yang menarik, punya potensi luar biasa, itu anak mudanya yang kurang gitu. Masa kita temui orang tua sama anak-anak aja gitu. Karena tidak kita pungkiri anak muda untuk tetap stay di kampung, mengembangkan kampung halamannya memang susah kita cari gitu. Terus ya memang dari aplikasi Jadesta tadi memang kita ada kendala juga Pak Menteri. Saya udah coba hubungi panitianya, tapi belum ada solusi juga. Terus kita berharap jadi sebelumnya itu ada strategi pasar digital di tahun 2018 dan akhirnya desa-desa di Indonesia, beberapa desa unggulan itu bisa mandiri dalam mempromosikan desanya. Mungkin suatu saat nanti di masa Pak Menteri ada juga suatu strategi baru supaya desa bisa berkembang infrastrukturnya sehingga anak mudanya semakin semangat untuk mengembangkan kampungnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Uni. Ya, silakan Bapak, mau langsung ditanggapi Bapak. Nah ini singkat saja di slide saya yang slide ke-6. Jadi ini sebetulnya tugas saya sama Pak Ketua Dewan Pembina nih, Pak Budi Aris Setiadi. Nah saya ingin perlihatkan konsep pengembangan desa wisata yang kami usung. Memang di tantangannya itu anak muda, dan desa wisata ini selain dari menggerakkan perekonomian masyarakat, ini juga adalah salah satu program yang sangat strategis tentunya untuk memastikan generasi muda, milenial dan generasi Z itu bisa terinsentif
Vice tinggal di desa-desanya. Jadi kalau kita lihat 3 yang selalu menjadi andalan kita, budaya, alam, dan buatan. Nah, SDM-nya ini tentunya menyatu dalam pengembangan multi stakeholders. Jadi masyarakat, pemerintah, industri, dan aspek penting adalah desa wisata unggul ini selain dari infrastruktur tentunya adalah SDM-nya berkaitan dengan higienis, kebersihan, dan kesehatan. Dan IT. Jadi saya selalu mengajak para penyedia IT untuk ikut dalam kunjungan saya ke desa wisata, termasuk juga yang menyiapkan konten-konten kreatif. Nah, next slide. Ini yang tadi Uniliza sampaikan, karena ujungnya itu adalah people, planet, dan profit. Jadi bukan hanya profit, dan profit, tapi people, planet, dan profit. Jadi harapannya kita bisa holistik. Dan terakhir tadi ditanya mengenai SDM-nya. Next slide, ini SDM-nya adalah konsepnya tentunya kolaborasi dengan memanfaatkan digitalisasi yang mencakup semua pihak. Tadi kalau Uni tanya mengenai SDM di slide berikutnya, ini adalah tujuannya, mekanismenya, bidang pendampingan. Nah, tadi homestay, tadi sudah Pak Chandra, makanya kalau misalnya Pak Chandra bisa dibawa ke Sumatera Barat juga untuk sharing. Guiding, kepemanduan, juga pengelolaan desa wisata. Kalau di Anugerah Desa Wisata itu ada kategori CHSE, ada tadi clean ya. Kebersihan itu yang disampaikan Pak Chandra itu tepat sekali. Cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Dan ada Bu Yuke di sini untuk kuliner, fashion, dan desain. Juga ini harapan daripada pendampingan kita. Nah, program-program kita ini antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti mungkin kalau diperlukan Pak Wisnu bisa lebih detail. Mekanismenya kita selalu menerapkan pelatihan, pendampingan, dan wirausaha. Jadi at the end of the day, bahwa kita harus menciptakan satu semangat entrepreneurship di desa-desa wisata ini untuk anak-anak mudanya. Karena sesuai dengan demografi bahwa anak-anak muda ini lebih dari 50% tidak ingin lagi bekerja sebagai profesional, tapi ingin punya usaha sendiri. Dan terakhirnya kolaborasi. Di sini Kemendes, PDTT, kami, dan KL lainnya, institusi pendidikan ada UNAN, dan UNAN ini saya sekarang udah ada Pak Erigas, Ibu Sari, berarti ada NDC dan TDC, Tourism Development Center. Jadi itu yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Uniliza. Terima kasih. Amin, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya juga ikutan dari UNAN loh, Pak. Oh iya, jadi ini pentahelixnya jalan. Terima kasih, Bapak. Ya, tadi juga bisa kita... Bu Indah, boleh ngomong sebentar, 1 menit aja? Silakan. Oh, boleh banget, boleh. Jadi begini, ini kan menjawab pertanyaan, kenapa anak muda? Coba lihat, ini pengalaman saya nih. Semua desa-desa yang bagus-bagus itu, semuanya penggeraknya anak muda. Pujon Kidul, kerja di Klaten, cek itu yang hebat-hebat, yang kreatif-kreatif. Itu anak muda semua penggeraknya. Jadi makanya saya selalu punya rumus, desa memaju, faktor pertamanya adalah anak mudanya masih ada di desa. Begitu. Iya, betul. Ini berdasarkan pengalaman nyata. Itu Pujon Kidul kenapa dipuji sebagai desa wisata yang bagus ya? Anak muda semua penggeraknya. Dan partisipasi warga. Begitu. Jadi anak muda disuruh balik untuk bisa bangun nagari gitu ya. Iya. Anak muda izin bukan kita mengurangi haknya orang tua, bukan. Menurut saya anak muda idenya lebih mimpinya tanpa batas begitu anak. Ya. Semoga didengar sama anak muda Sumatera Barat di rantau juga, Bapak. Amin. Ya mungkin nanti kan ada Pak Chandra juga tadi ya share ya Bapak ya tentang Airbnb ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin nanti homestay di daerah juga bisa digerakkan seperti itu ya Pak. Karena memang sekarang itu ya melalui digitalisasi itu akan tahu wah di sini ada homestay yang menarik nih. Nah, itu akan gampang sekali digapai. Bapak dan Ibu, sepertinya saya akan lihat dulu waktu saya apakah kita masih bisa untuk melakukan diskusi di sini. Mungkin saya akan undang dulu, ada di sini yang raise hand, ada Pak Asmi ya, Pak Asmi. Mohon dibantu.
Silakan. Ya. Mohon izin singkat Bapak. Terima kasih Bapak. Masih di mute Bapak. Ya, halo. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Ya. Singkat Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Bupati, Pak Menteri, dan Pak Erigas juga satu tim di saya di kalau nggak salah di Balitbang ya Pak ya. 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 Oke, terima kasih. Ya, dari kemarin saya ikut Zoom meeting tentang pariwisata Sumatera Barat. Kebetulan saya putra asli Agam. Ya. Banyak tentang pembenahan masalah Agam, terutama sekali tentang meninjau. Bapak domisili di mana sana Pak Azmi? Mohon maaf. Saya domisili di Bukit Tinggi, Bu. Sebelumnya saya di Bali 27 tahun di Bali, Bu. Oh, wow. Ya, jadi di sini banyak pembahasan masalah pariwisata. Di sini ada Pak Budi, saya lihat juga Pak Budi Chandra. Ini mentor saya. Iya. Ya, ini ada satu poin yang harus kita benahi di sini, Bu. Poin itu adalah hospitality. Sumbar tidak kekurangan apa, mulai dari laut, pegunungan, pemandangan, kemudian culture dan budaya kita sangat lengkap di sini sampai kuliner kita. Cuma di sini kekurangan kita adalah di hospitality. Kebetulan saya kuliah di pariwisata dan bergerak di bidang pariwisata di Bali, juga di luar negeri saya di pariwisata juga. Kelemahan kita nih yang harus kita benahi dari awal. Oke, untuk konsep pariwisata, kita tidak kekurangan apapun, mulai dari meninjau, Lawang, sampai ke pesisir selatan. Pak Menteri sudah keliling, sudah lihat-lihat semua. Saya rasa Pak Menteri juga mendukung penuh untuk pariwisata Sumbar. Nah, di hospitality ini bukan cuma pelatihan, Bu, tapi pendampingan. Ya, betul. Seperti yang kami lakukan di Bali. Di Bali kami melakukan pendampingan untuk program hospitality ini bukan 1, 2, atau 3 kali, tapi continue kita lakukan sampai break even point. Yeah. Dalam arti kata sampai mereka bisa dilepas. Yeah. Nah, itu. Jadi dari culture kita sendiri sudah mendukung untuk hospitality, tapi dari attitude kita mungkin masih harus sedikit dibenahi. Contoh dari segi penerimaan tamu, kemarin saya cerita juga di Zoom meeting dengan Bu Popi juga Bu Sari Lenggogeni kemarin. Contoh di Solo Selatan di 1000 Rumah Gadang, saat kita datang ke sana, yang tahu tentang produk knowledge-nya 1000 Rumah Gadang kita di sana. Ya, nggak tahu Bu. Nah, saat kita nanya ke warga sana, kenapa di sini ada 1000 rumah gadang? Mereka susah menerangkan. Ya, nah, saya rasa itu aja Bu. Mungkin nih dari pihak Kemenpar, Pak Bupati dan Dinas Pariwisata mohon ditindaklanjuti ini. Pak Budi Chandra juga saya sering sebut nama beliau. Beliau di community development sangat bagus. Ya. Nah, mungkin beliau juga bisa bantu Agam. Ibu, makasih banyak Bu Indah, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Menteri. Ini menjadi PR kita bersama juga ya Bapak ya. Siap Bu, siap. Oh, ya. Ya, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu mohon maaf, ini sepertinya kita sudah sampai di ujung acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya izin dulu, namun tentunya ada beberapa pertanyaan yang sudah di chat. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan diskusi lagi tentunya. Dan kita akan lakukan dulu izin foto bersama ya Pak Menteri dan juga Pak Udi dan juga Bapak Ibu narasumber. Mohon dibantu Bang Aris. Oke, mungkin rekan-rekan dari Zoom, saya coba bantu juga. Oke, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan video dan untuk melakukan foto bersama. Sudah nyala semua videonya, berikan senyum termanisnya. Baik, kalau begitu saya hitung ya di batch pertama. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Boleh salam aircraft juga kali ya Bapak ya, kayak kemarin kita kayak gini. Salah, itu 4. Kayak gini. 1, 2, 3. Oke, dilanjut batch berikutnya, di batch ketiga. Oke. Ya. Oke. Ya, baik, sudah ada di 6 slide. Jadi kalau misalnya nggak ada... Mbak Indah, jadi untuk menutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama kepada Pak Bupati Agam. Kami di Kemenparekraf di sini hadir, yang saya lihat di screen saya Pak Wisnu,
teman-teman dari D2 dan juga Bu Yuke ini di Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Industri Kreatif, dan juga hadir teman-teman di destinasi. Jadi nanti ada Pak Indrani Tua ini lagi dalam perjalanan kayaknya dia, dan saya juga dibantu ada Mas Iwan Febrian ini dari Mak Cie, dia banyak bantu kami, dan Mbak Sari Lenggogeni ini double degree, yang banyak memberi masukan ke saya. Dan saya dan Pak Budi, Pak Wamen ini kita all out untuk mendukung desa wisata di Sumbar. Kita ingin bahwa anak-anak muda dan seluruh masyarakat, termasuk juga Pak Datua Tan Majole yang lagi makan apa ini nggak tahu, kelihatan enak sekali. Ini produk-produk ekonomi kreatifnya menarik gitu di Sumatera Barat. Tapi kalau nggak dikirim ke sini, Pak Datua ini sangat tidak ini. Saya juga ingin terima kasih kepada Mas Safik Lontoh yang hadir juga di sini, dan untuk pengiriman ke luar negeri, Mbak Delsi, kita sudah ada program Spice Up the World yang nanti melalui program kita akan fasilitasi pengiriman produk-produk terbaik anak-anak bangsa dari Sumatera Barat dalam program Indonesia Spice Up the World, dan kita punya produk unggulan yaitu randang dari Sumatera Barat. Demikian saya kembalikan ke Mbak Indah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Wamen, Pak Bupati, dan semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapak dan juga Bapak Ibu yang tadi saya belum menyapa juga Bapak Ibu dari Kemenparekraf ya Pak ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan saya izin ya Pak ya menutup acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada Ketum Fikri mau menyampaikan closing statement terlebih dulu. Ya, mohon izin Ibu. Iya Pak, silakan Bapak. Ya. Baik, saya selaku Bupati Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada pertemuan malam hari ini, khusus Bapak Bang Sandi. Ya, insya Allah kalau saya ke Jakarta nanti saya mampir ke tempat Bang Sandi. Baik, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada Bang Fikri yang telah langsung datang dari Jakarta ke Kabupaten Agam, dan malam hari ini kita mengadakan MOU. Mudah-mudahan MOU yang kita tanda tangan ini bisa menjadi hal yang positif untuk masyarakat di seputar Danau Meninjau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Jangan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu atas terjadinya penandatangan MOU antara ADKI dan juga pemerintah Kabupaten Agam. Saya izin untuk acara ya Pak Mas Menteri dan Pak Budi, Pak Fikri, dan Bapak Ibu tamu undangan, dan sekian acara diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan segera terrealisasi sehingga dengan kehadiran desa kreatif bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat desa dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, terima kasih Bapak, dan juga Pak Babe Budi. Kemudian ada Bapak Andri Warman selaku Bupati Agam dan juga Ketua Umum kita Fikri Al-Aziz yang sudah mengarahkan, dan juga Pak Eriga, terima kasih Bapak. Dan Ayah Nasrul Abi, terima kasih Pak. Dan juga ada di sini Ibu Trukan. Terima kasih Ibu sudah bergabung, dan juga Bapak Ibu dari Kemenparekraf, juga Uni Riri terima kasih, dan Pak Chandra tadi juga sudah bergabung beserta seluruh webinar pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan ADKI se-Indonesia, ada Sekjen Mas Syafiq, juga ada Mbak Rizka tadi, dan juga rekan-rekan calon pengurus ADKI Sumbar Pak. Jadi insya Allah kita nanti akan pelantikan, nanti juga akan disampaikan juga nanti dihadiri oleh Babe Budi juga Pak Menteri. Dan juga calon ketua umum kita nanti di Sumbar ada Uda Deni Asra, dan ada Unipopi Rajo Bintang juga, dan Uda Roni Suhatril. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya Indah Pratasuryani selaku Direktur Pengembangan Inovasi ADKI mohon mundur diri, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kita tetap jalankan protokol kesehatan. Saya izin mau kasih pantun dulu ya Pak ya. Makan rinua di tepi danau. Cakep. Duduanya di ateh bendi. Cakep. Mari membangkit Danau Meninjau. Cakep. Rasa mangko manjadi. Ranca. Kalau ada jaranan patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata
usah dilapor ke polisi ya Pak ya, mohon maaf. Ranca. Randang Badaso. Baik Pak, mohon maaf ya Pak, tadi pantunnya Minang. Terima kasih Mas Andi. Bisa mengerti. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa semuanya. Sampai ketemu nih semuanya. Baik Bapak. The beauty of West Sumatra provide you unlimited natural tourism experience. With countless histories that will always be told to the next generation. A culture that is thick with local wisdom